Teman-teman mungkin akan merasakan kepuasan atau kenikmatan tiada tara ketika memakan makanan lezat, pedas, dan mengandung banyak lemak. Namun, ada kalanya ketika teman-teman sudah mengakhiri sesi makan tersebut, terdapat nyeri yang sangat menusuk di bagian dada dan ulu, sehingga teman-teman bergegas mengambil obat-obatan antacid akibat ketidaknyamanan yang menjadi-jadi setelahnya. Apa itu heartburn? Heartburn adalah rasa panas membakar di area dada, bahkan sampai menusuk ke punggung, disertai dengan rasa asam yang dirasakan di bagian belakang mulut, serta menyebar ke aliran kerongkongan teman-teman. Heartburn umumnya disebabkan oleh makanan yang dianggap bermasalah oleh lambung, tetapi tidak menutup kemungkinan jika heartburn ini menjadi bagian dari gejala medis khusus, termasuk gastroesophageal reflux disease. Dalam beberapa kasus, biasanya heartburn dapat diatasi dengan hanya meminum jenis obat-obatan jenis OTC atau over the counter, atau obat-obatan yang dijual bebas di pasaran dan cenderung tidak menyebabkan efek samping atau kerusakan permanen. Efek jika durasi heartburn terlalu sering. Durasi dan repetisi heartburn yang sering bisa menyebabkan kerusakan pada saluran esofagus teman-teman yang mungkin berisiko pada pendarahan, peradangan, bahkan kesulitan menelan. Jika hal ini terjadi, teman-teman harus menjalankan perawatan khusus. Dari studi kasus yang pernah dilakukan oleh the American College of Gastroenterology atau ACG, lebih dari 60 juta penduduk di Amerika Serikat mengalami heartburn paling tidak sebulan sekali. Menurut beberapa studi yang disebutkan bahwa lebih dari 15 juta populasi di Amerika Serikat mengalami gejala heartburn setiap hari. Bahkan, heartburn ini juga sering terjadi pada orang tua dan wanita hamil. Jurnal PMC Clinical Evidence menyebutkan bahwa antara 17 dan 45% wanita hamil melaporkan gejala heartburn-nya. Kemudian, laporan Harvard Medical School terkait heartburn. Harvard Medical School juga mencatat bahwa menurut sebuah survei, 65% orang mengalami gejala heartburn baik pada siang hari maupun malam hari. Di antara mereka yang melaporkan gejala yang terjadi pada malam hari, 75%-nya mengalami kesulitan tidur, dan 40%-nya menyatakan bahwa gejala tersebut berdampak pada performance saat mereka bekerja di hari berikutnya. Durasi gejala heartburn bahkan bisa bertahan beberapa jam. Heartburn akan menjadikan sensasi terbakar dan menyakitkan di bagian sternum, yaitu bagian dalam dan tengah tulang dada Anda. Yang harus dijadikan perhatian adalah rasa sakit karena simptoms ini bisa menjadi-jadi setelah Anda mengkonsumsi makanan berat, ketika teman-teman membungkuk, berbaring, dan frekuensinya akan sering di malam hari. Rasa terbakar akibat heartburn bisa berjalan antara beberapa menit hingga beberapa jam. Selain sensasi terbakar di dalam dada, heartburn juga dirasakan juga dapat berdampak pada yang pertama, sensasi terbakar di area tenggorokan. Yang kedua, adanya cairan di tenggorokan dengan rasa pahit, asam, maupun asin. Yang ketiga, rasa kesulitan saat menelan makanan. Yang keempat, rasa makanan yang tertinggal di dada atau tenggorokan bagian bawah. Kebanyakan kasus heartburn terjadi dan dimulai ketika Anda makan makanan besar. Namun, hal tersebut juga bisa dipicu karena makanan-makanan tertentu, bahkan ketika teman-teman memakannya dalam jumlah kecil. Beberapa makanan dan kebiasaan atau gaya hidup yang dapat menyebabkan asam lambung mengalir ke kerongkongan atau esofagus. Di antara kerongkongan dan lambung, terdapat sebuah cincin otot yang bertugas memastikan makanan yang ada di kerongkongan masuk ke dalam lambung. Cincin ini bersifat elastis. Ia akan mengencang kembali atau kembali pada posisi terkunci jika makanan sudah tertelan dan masuk ke dalam lambung. Tugas ini tentu saja menjaga
agar isi makanan beserta asam yang mengolah makanan di dalam lambung tidak menuju ke atas. Cincin ini disebut sebagai LES, less, atau lower esophageal sphincter. Namun, ada kalanya otot ini tidak benar-benar kencang dan menjalankan dengan baik sesuai dengan tugasnya. Ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung dan cincin otot tersebut tidak sepenuhnya menutup, maka asam melambung dapat menuju ke saluran atas, yaitu berjalan menuju kerongkongan. Ketika hal ini terjadi, bisa menyebabkan sesuatu yang disebut dengan heartburn. Kemudian terkait makanan pemicu gangguan asam lambung. Terdapat beberapa makanan pemicu yang harus diwaspadai, terutama bagi teman-teman yang sering mengalami heartburn ini. Di antaranya adalah yang pertama, tomat, dan segala bentuk makanan olahan berbahan dasar tomat seperti pasta dan saus tomat. Kemudian yang kedua adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol. Ketiga, coklat dan produk makanan berbahan dasar coklat seperti selai coklat, butter coklat, susu coklat, martabak coklat. Yang keempat adalah permen mint atau produk yang sebagian besar mengandung mint. Yang kelima, kopi dan segala bentuk minuman yang mengandung kafein. Berikutnya adalah bawang merah dan bawang putih. Kemudian makanan berlemak, gorengan dan segala jenis makanan yang digoreng. Kemudian adalah makanan pedas, apalagi yang berlevel-level. Kemudian ada yang disebut sebagai produk susu. Ya, produk susu ini berbeda dengan susu murni. Yang berikutnya adalah minuman bersoda dan berkarbonasi. Gaya hidup yang dapat meningkatkan keparahan atas gejala heartburn. Terdapat beberapa perilaku atau kebiasaan yang penting untuk dihindari yang bisa berkontribusi terhadap keparahan gejala heartburn. Antara lain, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan besar dalam satu waktu. Kemudian, mengenakan pakaian dan atau celana ketat. Yang ketiga adalah berbaring terlalu cepat sehabis makan. Kemudian ada faktor risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa faktor risiko yang penting untuk diperhatikan bagi yang sering mengalami heartburn antara lain merokok, kondisi mental yang stres, kegemukan atau obesitas, dan orang yang terdiagnosis GERD, kemudian mereka yang memiliki hiatal hernia. Terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan keterkaitan atas tekanan psikologis atau stres terhadap level keparahan dari heartburn itu sendiri, meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda adanya refluks asam saat dilakukan tes medis. Penelitian yang diterbitkan oleh The American Journal of Gastroenterology pada September tahun 2017 menyebutkan bahwa hasil pengamatan terhadap sejumlah orang dengan heartburn dan gejala lainnya yang terkait tidak kunjung lega setelah mengkonsumsi obat penghambat asam atau proton pump inhibitors atau kita kenal sebagai PPI. Para peserta penelitian juga ditanya tentang tingkat keparahan dari gejala tersebut, serta kondisi stres dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Peneliti kemudian mengukur tingkat kesamaan, tingkat keasaman pada esofagus sebagai bagian dari pengukuran tingkat keparahan dari refluks asam yang terjadi. Hasilnya, di antara partisipan yang sudah terkonfirmasi terkena refluks asam, tingkat keparahan gejala yang mereka rasakan dapat diukur dengan jumlah refluks asam yang ada. Tingkat keparahan yang mereka alami tidak terkait langsung dengan stres dan kualitas hidup. Namun di sisi lain, di saat peserta yang dalam tesnya tidak menunjukkan adanya refluks asam, memiliki gejala heartburn yang lebih berat akibat kondisi psikis atau stres dan kualitas hidup yang buruk. Sementara itu, resiko yang lebih tinggi juga dialamatkan bagi mereka dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Hal ini disebutkan dalam jurnal Liver Disease yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, partisipan dibagi menjadi dua grup.
sorting berdasarkan indeks massa tubuh atau BMI, yaitu kategori orang dengan berat badan normal dan kategori mereka dengan kelebihan berat badan. Ini menarik, karena peserta merupakan pengkonsumsi obat-obatan PPI atau penghambat produksi asam untuk pengobatan gejala mereka selama periode follow-up 10 tahun. Hasilnya juga mengkonfirmasi bahwa berat badan mempengaruhi gejala heartburn. Partisipan dengan berat badan normal melaporkan rata-rata 7 kali kekambuhan akibat heartburn setiap tahun, di mana hanya 2 yang memenuhi syarat kategori dengan gejala berat. Peserta yang kelebihan berat badan atau obesitas melaporkan rata-rata 11 kali setiap tahun. 6 diantaranya memenuhi syarat dengan gejala berat. Kelebihan berat badan atau obesitas juga lebih mungkin beresiko mengalami peradangan di kerongkongan mereka, yang dibuktikan dengan pemeriksaan selang berkamera. Heartburn yang diakibatkan efek samping obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan yang dapat berefek samping menyebabkan heartburn antara lain antidepresan trisiklik. Kemudian ada yang disebut dengan theophylline. Theophylline ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati asma dan penyakit paru-paru lainnya. Kemudian ada beta blocker. Obat ini sering digunakan untuk mengobati penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Kemudian ada obat yang disebut sebagai calcium channel blockers. Ini jenis obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Kemudian ada yang disebut dengan progestin, hormon yang ditemukan di dalam pil KB. Ada juga yang dengan obat penenang, obat untuk gangguan kecemasan dan insomnia. Obat sejenis dopamin untuk penyakit Parkinson. Kemudian ada obat-obatan antikolinergik. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana pencegahan heartburn dengan perubahan atau mengubah gaya hidup. Paparan ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah dan mengurangi frekuensi serta keparahan yang diakibatkan oleh gejala heartburn. Hal pertama yaitu dari sisi makanan. Sebisa mungkin hindari atau stop makanan dan minuman yang dapat berpotensi menyebabkan heartburn. Perlu diketahui bahwa alkohol dan makanan berlemak menjadi penyumbang umum yang memicu heartburn bagi sebagian orang. Sebaiknya lakukan pencatatan tertulis dan simpan dalam catatan harian teman-teman terkait dengan makanan dan minuman apa saja yang baik untuk dikonsumsi. 6 kebiasaan inti yang perlu dilakukan agar tidak memperburuk situasi. Jika teman-teman sudah berusaha menghindari atau tidak mengkonsumsi makanan dan minuman pantangan namun gejala heartburn tidak kunjung membaik, cobalah dengan merubah kebiasaan hidup. Yang pertama, tidak makan makanan besar sekaligus, namun makan dengan porsi sedikit dan bertahap. Yang kedua, telan makanan secara perlahan. Yang ketiga, lebih baik minum minuman hangat, seperti minum air putih hangat. Jauhkan diri dari minuman yang mengandung kafein, seperti kopi dan teh. Yang keempat, jangan membungkuk atau memposisikan kepala dan atas tubuh di bawah perut setelah makan. Kemudian, jangan melakukan olahraga segera setelah makan, apalagi olahraga berat. Yang keenam, beri jarak 3 hingga 4 jam untuk berbaring atau tidur setelah aktivitas makan. Sementara itu, beberapa langkah lain yang dapat dilakukan untuk meringankan dan mengurangi gejala heartburn, yaitu yang pertama adalah tetap jaga berat badan dalam keadaan ideal. Turunkan badan jika teman-teman mengalami obesitas atau kegemukan. Yang kedua adalah berhenti merokok. Ini saran yang paling umum dan penting. Yang ketiga adalah pakailah pakaian yang longgar dan nyaman. Yang keempat, posisikan kepala Anda lebih tinggi 6 atau 7 inci dari perut Anda saat berbaring atau tidur. Ini terkait dengan gaya gravitasi yang memengaruhi aliran asam dalam lambung Anda. Kemudian olahraga yang cukup untuk meningkatkan kebugaran dan mengurangi stres.
kelola stres dengan berbagai kegiatan positif seperti berdoa, senam pernafasan,